Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam kajian hadis kita yang rutin kita laksanakan. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul keutamaan menolong dalam Islam. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu menolong? Dan siapa yang tidak suka ditolong? Kita ketahui bersama bahwa menolong adalah membantu seseorang untuk menyelesaikan masalahnya, menyelesaikan kesusahannya. Dan siapa yang tidak mau ditolong? Semua orang akan merasa senang sekali apabila dibantu, ditolong dalam menyelesaikan masalahnya. Bagaimana Islam membahas tentang tolong menolong ini? Kita bisa lihat di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menyampaikan terkait dengan menolong ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Di sini kita sudah lihat bagaimana tolong menolong yang diperbolehkan dan apa tolong menolong yang tidak diperbolehkan. Tolong menolong dalam hal kebaikan dan menuju ketakwaan itu sangat dianjurkan dan merupakan sebuah perintah. Tapi kalau tolong menolong dalam membawa orang perbuatan dosa dan pelanggaran, itu sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan dan mendatangkan mudarat bagi pelakunya dan siksaan di hari kiamat kelak. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat di dalam hadis Arba'in, hadis nomor 36 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang isinya terkait tentang tolong menolong. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahannya pada hari kiamat. Itu yang pertama, keutamaan bagi orang yang suka menolong dalam kebaikan tentunya dan membawa kepada ketakwaan khususnya. Jadi yang pertama, siapa yang menghilangkan kesusahan saudaranya yang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Lalu apa saja kesusahan di hari kiamat? Kita bisa lihat contohnya, misalnya ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ketika kita ada nanti yang namanya yaumul mizan, ketika nanti ada yang namanya melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, disitulah semoga kebaikan-kebaikan kita tadi untuk menghilangkan kesusahan saudara kita di dunia yang mukmin, maka Allah akan menghilangkan juga kesusahan kita nanti di hari kiamat. Menghadapi hari kiamat yang begitu luar biasa sekali. Bagaimana kita melihat dunia ini hancur lebur, di mana orang dikatakan dalam Al-Quran tidak akan mengingat saudaranya, tidak mengingat anaknya dan selainnya, semuanya berlari-lari. Dan semoga kita yang melakukan kebaikan dan ketakwaan dalam hal tolong menolong dihilangkan kesusahan seperti itu. Kemudian yang kedua, keutamaan menolong dalam Islam. Menurut hadis Arba'in nomor ke-36 adalah barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Ini menarik sekali, pemirsa sekalian. Ketika kita memberikan kemudahan kepada saudara kita, maka kita akan diberi kemudahan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Pertanyaannya, kesulitan yang seperti apa? Nah, ternyata
Kesulitan di sini yang maksud adalah tentang hutang, para pemirsa sekalian. Khususnya tentang hutang. Jadi kalau kita melihat ada saudara kita yang membutuhkan bantuan atau ingin berhutang, kita mudahkan. Kemudian ketika jatuh tempo, ya kita ringankan. Kalau dia tidak mampu membayar tepat waktu, kita kasih waktu lagi. Bahkan dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan, apabila kamu menanggung hutang saudaramu, maka ketika sudah sampai waktunya dia tidak mampu membayar, maka berilah tenggang waktu lagi. Ketika kamu mengurangi beban hutangnya dengan memberikan kemudahan, atau bahkan kamu memberikan perlunasan, dianggap lunas saudaramu yang berhutang, maka itu lebih baik bagimu. Nah, hadis yang ini terkait dengan memberikan kemudahan apabila ada saudara kita yang mengalami kesulitan, yang dimaksud kesulitan terkait dengan masalah hutang. Maka para pemirsa sekalian, siapa di antara kita yang punya kelebihan, mari bantu saudaranya. Beri dia hutang kalau dia membutuhkan, atau bahkan kita beri pertolongan tanpa harus menghutang. Kita beri kemudahan apabila dia tidak mampu bayar tepat waktu, atau bahkan kita anggap lunas hutangnya. Insya Allah menurut hadis Al-Baqarah nomor 36 ini, kita akan diberi kemudahan di dunia maupun di akhirat. Kemudian apa lagi yang menjadi keutamaan bagi orang yang suka menolong? Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan menolong? Tentu saja. Setiap manusia punya aib. Maka kalau aibnya itu ditutup, maka sama saja menolong saudara kita yang muslim. Keutamaannya adalah kalau kita tutup aibnya, maka aib kita di dunia maupun di akhirat akan ditutup juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak punya aib? Aib itu apa? Aib itu segala sesuatu yang membuat kita malu kalau dilihat orang lain. Termasuk di dalamnya adalah dosa dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Selanjutnya para pemirsa sekalian, di hadis ini juga dikatakan, siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Artinya apa? Pertolongan apapun, siapapun yang menolong, maka dia pun akan mendapatkan pertolongan sebagaimana dia menolong saudaranya. Pemirsa sekalian, pertolongan yang kita berikan kepada siapapun, yang pertama harus kita lihat kebutuhannya. Yang kedua, kita harus lihat siapa dia. Ketika pertolongan itu harus memilih, maka yang pertama kita pilih adalah yang paling dekat terlebih dahulu, seagama dahulu. Tetapi kalau itu berkaitan dengan sesuatu yang sangat mendesak, jangan kita lihat agamanya, tapi segeralah menolong. Bahkan menolong itu tidak hanya kepada manusia sebenarnya, pada siapa saja, baik itu manusia maupun hewan, bahkan tumbuhan dan alam sekitar kita. Itulah Islam yang sesungguhnya, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita juga akan mendapatkan dalam hadis Al-Baqarah nomor 36 ini kalimat yang sangat menarik juga, yang harusnya kita senang mendengarnya. Apa itu? Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah, baik itu masjid, musola, Untuk apa? Untuk membaca kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada para malaikat yang ada di sisi Allah. Di sini kita mendapati bahwa kalau kita itu senang berkumpul untuk mengkaji, untuk membaca kitabullah, berdiskusi, memahami kitabullah, memahami agama Allah, sehingga kita menjadi orang yang baik, sehingga kita menjadi orang yang mau saling tolong-menolong,
sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa fastabiqul khairat. Maka apa? Maka akan muncul dalam diri kita ketenangan, akan muncul di antara kita rahmat, dan Allah dia menurunkan para malaikat yang milik kita. Maka di sini para pemirsa sekalian, saya mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa sekali. Bagaimana kita ingin tenang hidup, tidak lain adalah bagaimana banyaknya kita memahami agama kita. Kalau kita ingin banyak mendapatkan rahmat, adalah dengan kita sering mengkaji agama kita, sehingga hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang menciptakan kita. Seringkali kita suka mengeluh, hidup kita susah. Kita seringkali mengeluh, hidup kita dengan gundah gulana. Kalau anak-anak muda sering mengatakan munculnya kegalauan yang tak terbatas dalam dirinya. Coba kita introspeksi dengan hadis Arba'in nomor 36 ini. Yang pertama, apakah kita suka membantu orang lepas dari kesusahannya? Apakah kita suka menolong orang untuk menghilangkan kesulitannya? Apakah kita suka menutup aib orang sehingga kita pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita juga senang berkumpul untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama, melalui kitabullah, maka akan datang kerahmatan dan ketenangan bagi kita. Dan yang terakhir, di hadis ini menyebutkan, barang siapa yang melambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya garis keturunan yang mulia. Artinya di sini, jangan menunda-nunda amal kebaikan, dan mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian pemirsa sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, melainkan kebaikan itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Dan kita harus ketahui, tidaklah ada kesusahan yang lahir pada diri kita kecuali disebabkan oleh kita sendiri. Karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, melainkan kaum itu mengubahnya sendiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.